Hai temannya Felin, apa kabar? Bisa dibilang ini adalah video yang paling banyak kalian request. Kak, bikin semuanya full voice over supaya kayak podcast. Biar kita bisa dengerin sambil masak, sambil ngurus anak, sambil kerja, sambil makan siang. Oke, baiklah bosku. Ini adalah video yang full podcast kayak voice over ya. Jadi kalau misalnya kalian lagi berkegiatan, bisa nggak usah ngeliatin layar terus. Bisa dengerin aja suaranya. Teman-teman, hari ini itu kegiatannya Ama mau ke pasar karena Ama ada beli keperluan untuk belanja bulanan. Lalu hari ini Ama juga akan bikin kue terbaru yaitu kue kacang. Ini kue tidak pernah kalian lihat di YouTube ini sebelumnya atau bahkan kalian tidak pernah lihat di seumur hidup kalian. Karena kue kacang ini, kue kacang asli dari orang Bugis Selayar. Tapi nanti itu kita akan cerita ketika nanti kue kacangnya sudah dibuat. Sebenarnya hari ini ada beberapa topik yang mau aku bahas. Topik yang sepertinya itu salah diinterpretasikan oleh masyarakat selama ini. Yaitu, Kak Felin hidup sederhana tapi kok punya barang mewah. Barang mewah itu termaksud kesederhanaan atau bukan sih Kak Felin? Gini. Konsep hidup sederhana sendiri itu artinya adalah hidup dengan barang apa adanya yang cukup tanpa berlebihan. Konsep sederhana sendiri itu beda-beda. Tapi kalau bagi aku, teman-teman, konsep sederhana itu ketika aku bisa memenuhi kebutuhan hidupku dengan layak dan cukup, aku tidak memerlukan barang-barang yang terlalu mewah untuk aku nikmati sendiri. Tapi karena konsep tersebut banyak yang mensalahartikan menjadi sederhana itu tidak menikmati hasil kerja keras keringat yang sudah dia capek-capek lakukan Senin sampai Senin bekerja. Sebenarnya bukan seperti itu ya teman-teman. Menurut aku, sederhana itu mampu mengalokasikan uang di wadah yang tepat. Jadi menurut kalian, kalau kalian bahagia setiap minggu membeli baju baru, kaos baru, tas baru, membeli sepatu baru, ya berarti itu adalah kebahagiaan kalian. Tapi jujur, kalau aku tidak menemukan kebahagiaan dari membeli barang-barang. Gak usah muluk-muluk mau membeli barang mahal. Beli barang murah saja, aku biasanya tidak bahagia. Kok bisa sih Kak Felin? Biasanya cewek-cewek suka belanja. Doyan banget belanja. Sayangnya buat Felin, aku ngerasa punya 100 baju dalam lemari itu gak membuat efek apapun dalam hidup aku. Itu tidak menambahkan nilai guna apapun untuk hidup aku. Yang ada stres gak sih teman-teman? Punya 1000 baju, punya banyak sekali baju dalam lemari. Padahal badan cuma satu. Kita nggak bisa pakai banyak baju dalam satu kali waktu. Begitu juga dengan tas dan sepatu. Hanya punya satu tangan dan satu kaki untuk memakai sepasang sepatu dan menenteng satu tas. Aku tidak menemukan kebahagiaan dari punya 10 macam tas dan 10 sepatu. Karena aku tahu, aku nggak akan pakai begitu sering. Ditambah, ujung-ujungnya, setiap manusia akan memakai 1 atau 2 barang yang akan membuat dia nyaman. Terkadang kita membeli banyak barang bukan untuk kenyamanan, tapi untuk penampilan, atau mengikuti tren, atau mengikuti gaya hidup banyak orang yang kita lihat di sosial media. Itu menggeser dari apa yang kita inginkan, berkamuflase menjadi apa yang kita butuhkan. Yang awalnya ingin membeli tas karena berpikir bahwa aku mau ikut teman-teman aku beli tas yang sama, warnanya lucu. Menjadi kayaknya aku butuh tas ini karena aku ngeliat teman-teman aku semuanya pakai. Kayaknya semua cewek butuh beli tas ini. Jadinya berkamuflase. Padahal yang kita butuhkan itu hanya sedikit aja barang. Manusia itu gak butuh banyak barang. Kita bisa hidup dengan sangat layak hanya dengan memakai barang-barang yang sederhana. Jujur, kalian dan aku bisa hidup hanya dengan 10 lembar baju.
Dan di sini aku bilang bukan hanya hidup, tapi kalian juga bisa jalan-jalan bareng teman, hangout, bisa memakai baju untuk acara hanya dari 10 lembar baju. Kalau kalian memilih 10 lembar baju dengan tepat, kalian bisa mix and match. Balik lagi ke topik paling awal, Kak Velin, membeli barang mahal itu termaksud sederhana atau bukan? Jawabannya tergantung. Sebenarnya barang mahal itu tidak termasuk dalam kebutuhan. Tapi bagi beberapa status sosial, barang mahal itu kebutuhan. Sebagai contoh, tidak semua orang menganut sistem kesederhanaan. Kita hidup di daerah kapitalisme yang semua orang hidup dalam daerah yang maksimalis. Semakin banyak barang mewah yang mereka beli, semakin meningkatkan status sosial. Punya banyak teman. Jujur teman-teman, kalau misalnya kalian melihat sedikit saja bergeser ke daerah-daerah orang seperti pengusaha, atau artis, atau public figure, kalian akan mengerti bahwa barang mewah bagi mereka itu kebutuhan. Karena barang mewah itu akan membantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan, memenangkan tender, mendapatkan usaha yang mereka inginkan, mendapatkan pinjaman dari bank. Kok gitu sih Kak? Alasannya karena barang mewah akan menaikkan derajat sosial mereka, sehingga mereka terlihat lebih dipercaya. Itu kenapa barang mewah sangat diperlukan kalau misalnya derajat sosial kalian tinggi. Dengan kasus seperti itu, maka membeli barang mewah itu bisa dikategorikan sederhana kalau kalian membelinya tidak maksimalis, alias masih membeli dalam batas normal. Contoh, aku punya teman yang dia seorang pengusaha batu bara. Betul-betul pengusaha batu bara, teman-teman. Usianya masih sekitar 30 tahun dan dia laki-laki. Sebagai laki-laki, tidak banyak sebenarnya kebutuhan yang kita butuhkan untuk bagian fashion. Tapi, dia harus membeli 1 jam tangan dengan harga ratusan juta rupiah agar dia bisa terlihat lebih meyakinkan di depan para klien. Maka dari itu, dia punya 2 jam tangan dengan harga fantastis. Yang satu di atas 100 juta, yang satunya lagi di atas 200 juta. Guna kedua jam tangan itu untuk bertemu dengan klien. Sisanya dia memakai jam tangan Seiko biasa dengan harga kurang dari 3 juta. Ya meskipun jam tangan 3 juta masih tergolong mahal, tapi bagi beliau yang pengusaha batu bara, jam tangan 3 juta itu bisa dibilang murah. Itu kenapa dia bilang ke aku, sehari-hari Velin, aku tuh hanya memakai jam tangan Seiko murah. Karena jujur, aku tuh orangnya minimalis. Dia hanya punya 3 jam teman-teman, 1 jam Seiko murah dan 2 jam yang mahal, yang selalu dia pakai untuk meeting agar bisa menang tender. Maka dari itu, sebenarnya aku masih menggolongkan dia sebagai sederhana. Kok sederhana sih Kak Velin? Iya, karena kesederhanaan tidak bisa kalian lihat dari materi, uang, status sosial, atau barang-barang yang dia punya. Kesederhanaan itu lifestyle, teman-teman. Kalian tidak bisa menyamakan kesederhanaan dengan kebutuhan hidup seseorang. Bagi kita yang menengah bawah, kebutuhan hidup kita hanya makan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan. Tapi bagi orang-orang yang berstatus sosial tinggi, kebutuhan hidup mereka lebih variatif. Karena mereka butuh barang-barang mahal untuk memenuhi kebutuhan kerja mereka. Jadi tidak bisa kita kotak-kotakan. Maka tersambung ke pertanyaan kedua. Kak Velin, orang sederhana itu kebanyakan tidak bahagia. Karena mereka tidak memakai uang hasil keringat mereka yang sudah susah payah mereka kerjakan. Balik lagi ke pernyataan awal. Dan jawabannya, kebahagiaan itu relatif. Bagaimana kalian menyikapinya? Jujur aku tidak bahagia dengan beli barang-barang yang tidak aku butuhkan. Karena itu memenuhi rumah sebenarnya.
Seperti yang aku bilang di awal, aku tidak akan beli baju, celana, tas, sepatu, kalau barang-barang di rumah aku masih ada. Contoh, kalau misalnya tas aku belum rusak, atau masih bisa diperbaiki, atau tas aku masih belum hilang, nah itu aku tidak akan beli baru. Karena memang aku masih punya yang lama. Dengan fungsi yang sama, tanpa mengeluarkan uang lebih, kenapa sih harus ngeluarin uang lebih? Itu sih logika aku. Lebih baik uangnya dipakai untuk hal lain. Nah, ini maksudnya. Aku tidak menemukan bahagia dari barang-barang atau uang. Lalu pertanyaannya, ya udah Kak Felin berarti kan gak bahagia dapat uang 100 juta. Berarti Kak Felin gak bahagia beli rumah. Kak Felin gak bahagia beli mobil. Sebagai manusia pasti bahagia. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Seandai kata kalian baru dapat HP baru, apa kebahagiaannya bertahan sampai bertahun-tahun? Tidak. Mungkin kebahagiaannya hanya bertahan 2-3 bulan. Itu pun kalau nyampe 2-3 bulan. Sama teman-teman. Dengan kalian membeli mobil baru atau dapat uang kaget 100 juta. Kebahagiaannya hanya bertahan 2-3 bulan. Sisanya penyesuaian. Itu kenapa kebahagiaan itu menurut aku kebahagiaan yang bisa aku cherish seumur hidup aku. Aku mendapatkan kebahagiaan bukan dari barang dan uang, melainkan aku mendapatkan kebahagiaan dari traveling, mengajak liburan keluarga aku, membelikan ama peralatan masak yang dia bisa pakai dan dia jaga sampai bertahun-tahun, di mana setiap kali beliau memakai alat masak tersebut, beliau akan ingat bahwa ini dari Felin. Seperti itu. Aku lebih baik uang dijadikan alat untuk membantu orang lain. Sehingga suatu saat nanti kelak, mereka akan mengingat jasa yang sudah aku lakukan. Ini bukan berarti aku memberi pakai pamrih ya teman-teman. Tapi lebih ke arah aku ingin membagikan kebahagiaan aku ke orang lain. Apalagi orang yang membutuhkan. Karena apa yang menurut kita biasa, bagi orang lain sangat luar biasa. Sebagai contoh, kemarin ke Lombok aku membelikan Jamal celana jeans. Ketika Jamal memakai celana jeans itu, setiap kali dia pakai, dia selalu mengingat bahwa, oh ini Cece Felin yang beli. Bahkan, tidak sekali 2 kali, mungkin 10 kali aku sudah dengar, dia bilang bahwa dia sangat menyukai celana jeans itu. Padahal kita ke Lombok, itu bulan Desember tahun 2023. Dan masih dia bahas sampai detik ini. Padahal harga celana jeans berapa teman-teman? Aku bisa saja beli celana jeans untuk diri aku sendiri. Tapi mungkin setelah 1-2 kali pakai, itu tidak akan memberikan aku kebahagiaan. Tapi bagi Jamal, selama 6 bulan, 7 bulan dia sudah pakai, tetap memberikan dia kebahagiaan. Itu sebuah tanda bahwa uang jika dipakai dengan tepat, kebahagiaan itu akan bertahan sangat lama. Oke, tadi kan aku udah janji bakal bahas kue kacang. Ini adalah kue kacang yang Ama buat. Bahasa selayarnya adalah itika boy gitu ya. Bahasa Bima mungkin itu. Itika boy yang artinya kue kacang. Kacangnya sendiri berbeda dari isian pia kacang pada umumnya. Karena itika boy ini dimasak dengan gula merah sampai dia benar-benar kental menggunakan tepung terigu. Setelah itu, kue kacang ini akan digoreng seperti ini. Bentuknya jujur seperti perkedel. Dan kalau misalnya dilihat dari luar, itu seperti makan ubi goreng. Karena baluran tepung terigunya itu persis dengan resep ubi goreng atau pisang goreng. Tidak terlalu renyah, tapi juga bukan yang sifatnya melempem. Cuma nggak renyah aja. Itika boy ini jujur adalah makanan yang sering Ama makan waktu kecil. Dan baru kali ini kami cucu-cucu di rumah makan jajanan yang satu ini. Jadi bisa dibilang jajanan ini baru. Dan bisa dibilang bentuknya memang kurang meyakinkan. Tapi coba kita lihat rasanya bagaimana. Oke teman-teman.
teman-teman, ini aku mau nyoba nama kue bikinannya Ama. Ini namanya OTK Boy alias kue kacang, tapi bahasa Bimanya OTK Boy nih. Bentuknya kayak perkedel, jujur. Awal-awal aku pikir waktu Ama bikin ini perkedel atau apa sih, tapi kenapa isinya kacang ya? Yaudah yuk kita coba. Ini sebenarnya aku udah gigit tadi, soalnya dari bentuknya agak nggak meyakinkan, tapi ternyata enak. Coba ya. Enak, isinya kayak isian pia kacang, tapi luarnya itu kayak tepung sukun goreng gitu ya. Enak, lembut, nggak terlalu manis. Isinya seperti ini, OTK Boy. Kayak nama-nama India gitu. Enak, serius enak. Mencoba makanan baru itu juga membuat aku bahagia. Seperti tadi aku mencoba Etika Boy, aku merasa kue itu bisa menjadi suatu cerita di masa depan. Aku bisa menceritakan itu ke teman-teman aku, kalau aku pernah makan kue aneh, tapi rasanya jamin enak banget dari selayar. Dan itulah yang aku anggap kebahagiaan. Bahagia ketika kita bisa menceritakan hari ini untuk kemudian hari. Jujur, membeli baju baru itu tidak akan aku ceritakan di kemudian hari. Karena buat apa? Dan balik lagi ke pernyataan awal, kalau misalnya kesederhanaan tidak membuat bahagia, itu salah total. Karena aku melihat bahagia dari kacamata yang berbeda. Karena kebahagiaan itu diciptakan dan bukan dicari. Ketika kalian sedih, kalian punya keinginan loh. Kalian punya pilihan. Kalian mau akan terus sedih, mendengarkan lagu-lagu sedih, dan terus berpikir tentang masalah kalian. Atau yang kedua, kalian bisa pergi piknik dengan teman, hangout, jalan-jalan sama teman, mencoba makanan yang tidak pernah kalian coba sebelumnya. Atau bisa getaway, hideaway, lari sementara, pergi ke puncak, mengajak teman-teman untuk berlibur sesaat, mencari suasana baru, pergi piknik, bakar-bakar barbekyuan di rumah. Itu loh teman-teman. Jadi kalian itu sebenarnya punya pilihan ketika kalian sedih. Mau sedih terus atau mencoba berbahagia. Sehingga kalian bisa mengontrol emosi kalian dengan sangat-sangat baik. Dan di sini aku nggak mau munafik. Beberapa dari kalian bilang, Kak Velin, tapi aku lihat tasnya Kak Velin bukan tas yang murah. Tapi sendalnya Kak Velin bukan sendal yang murah. Aku juga ngelihat Kak Velin pakai gadget-gadget, bukan gadget-gadget yang murah. Lalu Kak Velin bilang tadi bahwa Kak Velin gak suka barang-barang mewah. Jadi jangan salah arti ya teman-teman. Jadi aku tuh kalau membeli barang-barang itu sesuai kebutuhan. Untuk gadget aku memang perlu yang high quality, yang juga mendukung prosesornya. Karena aku kerja itu di bagian IT dan aku bikin konten. Aku butuh kamera yang sangat-sangat jelas, yang 4K, sehingga kalian penonton juga senang nonton channel aku. Begitu juga dengan barang-barang mahal yang kalian sering sebutkan. Barang-barang yang aku pakai memang mahal, tapi aku hanya punya satu. Memang sendal aku harganya 1 juta, tapi aku cuma punya satu sendal. Dan sendal itu aku pakai. Bahkan ketika sendal itu putus, tidak aku buang. Sendal itu aku lem teman-teman. Aku jahit kembali. Aku pakai semaksimal mungkin. Karena hidup minimalis, itu berarti kalian hidup dengan barang seadanya, barang yang seminim-minimnya, tapi dengan kualitas sebaik-baiknya. Kalau menurut kalian harus membeli tas dengan harga 8 juta, 10 juta, tapi terbuat dari kulit asli yang sangat-sangat baik, yang bisa bertahan sampai 10 tahun lamanya, maka belilah. Itu berarti investasi yang bagus. Kalau aku pribadi, ketika aku mencapai milestone dalam hidup aku, sebagai contoh kemarin ketika aku mendapatkan 500.000 subscriber di YouTube, punya teman-temannya Velin di YouTube yang begitu banyak, itu sebuah milestone buat aku. Sebuah pencapaian.
Aku habiskan tidak dengan membeli barang-barang mahal, tapi itu aku habiskan dengan mengajak keluarga aku pergi jalan-jalan. Itu teman-teman, itu yang aku maksud. Aku menghabiskan waktu aku dengan mengajak Ama, Jamal, keluarga aku untuk pergi ke Lombok. Itu dia. Aku menghabiskan kebahagiaan aku untuk traveling. Cerita yang bisa aku ceritakan di kemudian hari dan yang sampai detik ini diceritakan oleh ama aku. Pengalaman dia pergi ke Lombok, dan setiap kali kami bercerita, kami rasanya dibawa kembali ke Lombok, menghabiskan waktu-waktu bahagia di sana. Sehingga kebahagiaan yang sebenarnya hanya berlangsung 10 hari, karena kami di Lombok waktu itu hanya 10 hari, bisa kita cherish sampai detik ini. Jadi gimana nih teman-teman? Bahagia itu sederhana bukan? Gak perlu kok muluk-muluk. Kalian tidak perlu tunggu punya uang dulu Kak Velin, baru bisa bahagia. Berarti konsep hidup kalian harus diperbaiki. Manusia itu tidak akan pernah puas. Ketika kalian punya uang 100 juta, kalian berpikir untuk punya uang 200 juta, 300 juta, 400 juta. Itu sih tidak masalah. Bukan berarti sederhana kalian tidak boleh punya ambisi. Boleh, kalian boleh punya uang 10 miliar. Kalian boleh punya cita-cita jadi presiden. Kalian boleh punya cita-cita jadi orang sukses. Kalian boleh mau mengajak umroh satu keluarga besar. Boleh teman-teman. Yang tidak boleh adalah ketika kalian menggantungkan kebahagiaan dari jumlah besarnya uang yang kalian punya. Banyak orang kaya tidak bahagia. Karena yang perlu kalian tahu, uang bukan indikator untuk bahagia. Uang itu membeli kenyamanan. Sehingga kalau ada yang bilang, uang itu membeli kebahagiaan, Kak Velin, menurut aku salah. Banyak orang yang membuli aku karena berpikir, mana ada orang tidak bahagia dapat 10M. Ya bahagia dong. Tapi sejauh apa bahagia itu? Gitu loh teman-teman. Jadi uang itu tidak membeli kebahagiaan. Dia membeli kenyamanan. Dia membeli opsi. Dia membelikan kita hidup yang lebih layak. Tapi bukan berarti itu bahagia. Kalau takar hidup kalian bahagia dari uang, maka kalian bisa bilang bahwa orang miskin itu tidak bahagia. Padahal kalau kalian lihat di desa-desa, semua orang di sini hidup nyaman, apa adanya, sederhana, dan mereka bahagia. Tidak punya mobil, mereka tetap bahagia. Tidak punya motor, mereka tetap bahagia. Masih bisa tersenyum setiap harinya, hidup layak, bermain dengan anak-anak mereka, melihat anak mereka tumbuh kembang dengan sempurna. Bukannya itu kebahagiaan? Maka kita kembali ke pernyataan yang awal. Bahagia itu sederhana, diciptakan dan bukan dicari. Orang sederhana akan lebih bisa mengalokasikan uang dan juga bisa membeli apa yang mereka butuhkan. Mengerti mana yang diprioritaskan dan mana yang bukan. Oke, kita akan lanjut lagi di vlog selanjutnya membicarakan kesederhanaan. Terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah nonton. Semoga video ini bermanfaat dan kalau kalian suka jangan lupa untuk like dan juga subscribe-nya. Jangan lupa bahagia ya teman-teman, karena kebahagiaan itu diciptakan dan bukan dicari. Terima kasih yang sudah nonton dan sudah tidak skip iklan, itu sangat membantu kami. Besok jangan lupa mampir lagi karena anggap saja rumah sendiri. Bye-bye teman-teman.